menimbang bahwa terhadap permasalahan yang terjadi di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana yang terungkap di persidangan, Mahkamah memberi pertimbangan sebagai berikut. 1. Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Kabupaten Nias Selatan menimbang bahwa pemohon mendalilkan tidak ada pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 di 14 kabupaten di pegunungan, baik pemilihan secara langsung maupun pemilihan secara adat atau noken. Adapun 14 kabupaten tersebut adalah Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dugiai, Kabupaten Deai, Kabupaten Lanijaya, dan Kabupaten Membramo Tengah. Menurut pemohon, lazimnya pemilu di 14 kabupaten di wilayah pegunungan tersebut menggunakan sistem noken yang pelaksanaannya pada hari pemilihan warga berkumpul dan membicarakan secara musyawarah pemilihan tersebut yang dimulai dari tingkat kampung, distrik, kabupaten, dan provinsi. Akan tetapi pada pemilu presiden dan wakil presiden 2014 tidak pernah dilakukan musyawarah di tingkat kampung dan distrik. Namun termohon sebagai penyelenggara pemilu langsung memberikan suara kepada capres nomor urut 2 dan tidak bersikap sebagai lembaga negara yang nasional, tetap, dan mandiri. Menurut pemohon, tidak dilaksanakannya pemilihan umum di 14 kabupaten tersebut disebabkan adanya intervensi dari penyelenggara pemilu dan intervensi dari pihak kepolisian mulai dari tingkat kampung sampai pada tingkat kabupaten yang dilakukan dengan cara menyebar isu hak asasi manusia, menahan atau tidak menyerahkan logistik kertas suara kepada KPU, memberikan ancaman kepada masyarakat, tim sukses, dan termohon sendiri sebagai penyelenggara pemilu mengusir, mengancam, dan melarang tim sukses pemohon untuk mengajukan keberatan. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti mulai P1.91.85 sampai bukti P32.43 serta saksi bernama Dadi Waluyo, SPD, L. Vincent Dogomo, Novela Nawifa, Aminadab Kudiai, Ilan Pinggu, Martinus Adi, dan Budi Dayani yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Agustus 2014 dan tanggal 14 Agustus saya ulangi, tanggal 12 Agustus 2014 dan tanggal 14 Agustus 2014 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Termohon membantah dalil pemohon yang pada pokoknya menerangkan termohon menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden 2014 di 12 kabupaten di pegunungan seperti kebiasaan proses pemilu presiden dan wakil presiden pada umumnya, yaitu pemilihan dengan menggunakan sistem noken atau sistem ikat. Hal itu terbukti, termohon telah melakukan proses pendistribusian logistik pemungutan suara sampai pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS, desa, kelurahan, distrik, kabupaten, dan provinsi. Adapun kronologis proses pendistribusian logistik sampai dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat provinsi tersebut dapat dibaca dalam jawaban termohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Untuk membuktikan bantahannya, termohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti T Papua Kabupaten Intan Jaya 1 sampai dengan T Papua Kabupaten Dogia 2.78 serta saksi bernama Beatrix Wanane, Didimus Domogo, Iman H. Keliwar, Yermias Numberi, Imawan Margono, Hamna Wifa, Yanes Alitno, Adam Arisoi, Martinus Adi, Budi Dayani, dan satu orang ahli bernama Detrandes SA Hazim Sangadi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 13 Agustus 2014 dan tanggal 15 Agustus 2014 dan tanggal 14 Agustus 2014 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada
yang keterangannya didengar pada tanggal 13 Agustus 2014, tanggal 14 Agustus 2014 dan tanggal 15 Agustus 2014 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Pihak terkait membantah dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden Papua menggunakan sistem noken dan sistem ikat secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil sesuai dengan pasal 1 angka 1, pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang 42 2008. Pada umumnya masyarakat Papua yang tinggal di wilayah pegunungan dalam pemilu kada, pemilu, lembaga perwakilan serta pemilu presiden dan wakil presiden menggunakan sistem ikat dan sistem noken. Sistem ikat dan sistem noken yang lazim berlaku pada satu wilayah hukum adat tertentu tanpa dibatasi oleh wilayah pemerintahan kampung, desa, distrik, kecamatan, atau kabupaten. Dalam hal ini, suatu wilayah hukum adat dapat meliputi satu kampung, desa, atau lebih, atau meliputi satu distrik, atau lebih, bahkan satu kabupaten, tergantung besar kecilnya wilayah adat yang bersangkutan. Pelaksanaan pemilihan umum menggunakan sistem noken memiliki landasan yuridis, yaitu putusan Mahkamah nomor 3/PHPU-D 10 Romawi 2012 tanggal 17 Februari 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemungutan suara yang dilakukan dengan mekanisme dan tata cara hukum adat adalah sah. Penyelenggaraan pemilu tidak boleh melanggar pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dijamin dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan uraian tersebut, menurut pihak terkait, permohonan pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Jaya, Nduga, Yahukimo, Puncak Jaya, Tolikara, Yalimo, Pegunungan Bintang, Paniai, Intan Jaya, Dogiai, Deyai, Lani Jaya, dan Mambramo Tengah tidak beralasan hukum. Karena pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden di Provinsi Papua telah berjalan dengan aman dan lancar dengan menggunakan sistem noken atau ikat sebagai hukum adat yang berlaku di Provinsi Papua, dan saksi pemohon baik di tingkat TPS, PPS, PPK, PPD, dan kabupaten kota tidak menyatakan keberatan serta menandatangani berita acara rekapitulasi perhitungan suara. Untuk membuktikan bantahannya, pihak terkait mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT-3.28 serta saksi bernama Yuten Gurik, Herman Yogobi, Yunawas Salawala, Naptalia, Keya Marcelino, TKG Gabriel Takimai, dan Baharudin Peromawan yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 14 Agustus 2014 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Bawaslu dalam keterangan lisan dan keterangan tertulisnya juga telah membantah dalil pemohon yang pada pokoknya sama dengan jawaban termohon yang menyatakan termohon telah melaksanakan pemilu presiden dan wakil presiden 2014 di 12 kabupaten sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pemohon akuo, Mahkamah terlebih dahulu akan menilai apakah pemungutan suara dengan sistem noken atau sistem ikat sah menurut hukum. Mahkamah dalam beberapa putusannya telah berpendirian bahwa pemungutan suara dengan sistem noken atau sistem ikat, yaitu antara lain putusan nomor 47/81/PHPU-A/7/2009 tanggal 9 Juni 2009 mengenai perselisihan hasil pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua tahun 2009, putusan nomor 19 PHPU-D 9/2011 tanggal 3 Maret 2011 mengenai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Yahukimo tahun 2011. Putusan nomor 3/PHPU-D 10 Romawi 2012 tanggal 17 Februari 2012 mengenai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Dogiai tahun 2012.
Putusan nomor 14 garis miring PHPU titik D 11 2013 tanggal 11 Maret 2013 mengenai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua tahun 2013 dan putusan nomor 06 garis 32 garis miring PHPU titik DPD garing 12 2014 Provinsi Papua tanggal 25 Juni 2014 mengenai perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014. Adapun pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Putusan nomor 47 garis 81 garing PHPU titik A garis 7 2009 tanggal 9 Juni 2009 menimbang bahwa Mahkamah berpandangan pemilihan umum di Kabupaten Yahukimo tidak diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang 10 2008 yang telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Karena tidak dengan cara pencontrengan surat suara, melainkan dengan kesepakatan warga atau aklamasi, dan hasilnya tetap dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua. Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dan menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem kesepakatan warga atau aklamasi. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif kesepakatan warga atau aklamasi yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut. Karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan dibawa ke sistem persaingan, perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia pemilihan umum, dalam hal ini KPU Kabupaten. Tetapi dalam kasus Akuo, ternyata KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menerima caranya yang khas, tetapi karena untuk distrik-distrik tertentu penyelenggaraannya telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan masif, maka demi keadilan, Mahkamah menafikan hasil rekapitulasi tersebut agar KPU Kabupaten tetap melaksanakan kewajiban hukumnya. Putusan nomor 19 garis miring PHPU titik D 9 2011 tanggal 3 Maret 2011. Dengan demikian, pertimbangan hukum putusan nomor 47.81 garing PHPU titik A garing 7 garis 7 2 garis miring 2009 tanggal 9 Juni 2009 mutatis mutandis berlaku juga bagi permohonan para pemohon Akuo, sehingga sepanjang dalil para pemohon tentang ketidaksetujuan mengenai pemilihan secara aklamasi harus dikesampingkan. 3. Putusan nomor 3 PHPU titik D garis 10 garis miring 2012 tanggal 17 Februari 2012 menimbang bahwa menurut Mahkamah, termohon tidak dapat mempertentangkan antara pemungutan suara berdasarkan hukum adat kesepakatan masyarakat dengan pemungutan suara berdasarkan hukum formal, pencoblosan atau pencontrengan. Karena mekanisme pemungutan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tersebut didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat dan tidak diatur dalam Undang-Undang Inkasu, Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sekalipun mekanisme pemungutan suara dengan cara kesepakatan masyarakat tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Namun konstitusi memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya diatur dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat tersebut juga diatur dalam pasal 51 ayat 1 huruf B Undang-Undang MK yang pada pokoknya menyatakan kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Indonesia yang diatur dalam undang-undang. 4. Putusan nomor 14 garis miring PHPU-D 11 garing 2013 tanggal 11 Maret 2013 bahwa terkait dalil akuo, Majelis Rakyat Papua dalam keterangannya yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 5 Maret 2013 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 47 garis 81 garing PHPU-A 7 garing 2009, maka dalam rangka pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua masa jabatan 2013-2018, pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan sistem noken. Oleh karena itu, KPU Provinsi Papua sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan pemilihan umum telah memberikan petunjuk pelaksanaan tentang sistem pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua dengan pemilihan sistem noken berdasarkan keputusan KPU Provinsi nomor 01 garing KPTS garing KPU Prop titik 030 garing 2013 bahwa dalam kebudayaan masyarakat asli Papua, noken yang merupakan tas atau kantong khas orang asli Papua yang terbuat dari serat kulit kayu mempunyai fungsi dan makna yang luhur secara umum bagi orang asli Papua. Noken berfungsi sebagai alat untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, seperti membawa hasil kebun dari hasil kebun dan hasil buruan, menggendong bayi dan menyimpan barang-barang berharga termasuk bekal makanan. Selain itu, secara filosofis noken mempunyai makna atau simbol status sosial, identitas diri, perdamaian dan kehidupan yang baik. Bahwa sistem pemilihan dengan menggunakan noken yang telah dikukuhkan keabsahannya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 47 garis 81 garing PHPU A garing 7 2009 tersebut di atas memang sesuai dengan kebudayaan masyarakat orang asli Papua, terutama masyarakat asli Papua yang mendiami daerah pegunungan Tegak, yakni wilayah kebudayaan Mei Pogo dan Lapogo, dan seterusnya dibacakan. Bahwa dalam sistem kebudayaan masyarakat asli Papua yang mendiami dua wilayah kebudayaan tersebut di atas, dalam hal berdemokrasi sejak zaman dulu sampai sekarang, pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan melalui sistem noken dan atau sistem ikat. Dalam sistem noken dan atau sistem ikat, di dalam tradisi masyarakat orang asli Papua pada dua wilayah kebudayaan tersebut di atas, untuk mengambil keputusan biasanya dilakukan dalam rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat keseluruhan atau orang-orang tertentu saja sebagai perwakilan dan seterusnya dianggap dibacakan. Adapun mekanisme untuk pengambilan keputusan melalui sistem noken dan atau sistem ikat tersebut di atas dapat berdasarkan hasil musyawarah bersama atau berdasarkan keputusan otoritas kepala suku yang sekaligus merupakan representasi politik dari masyarakatnya. Bahwa berdasarkan model musyawarah atau otoritas kepala suku tersebut dan berdasarkan kenyataan empirik pelaksanaan pemilihan umum selama ini dimulai sejak pemilihan umum tahun 71, baik menyangkut pemilihan umum legislatif untuk DPR RI, DPD RI, DPRP dan DPRD Kabupaten maupun pemilihan kepala daerah Kabupaten dan kepala daerah Provinsi Papua, bahkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam hal ini sejak pemilihan secara langsung oleh rakyat, baik pemilihan calon legislatif maupun calon kepala daerah dan calon Presiden dan Wakil Presiden di kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas dilakukan melalui sistem noken dan seterusnya dianggap dibacakan. Berdasarkan fakta empirik tersebut di atas, maka dalam hal pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua, hal tersebut telah diterapkan oleh masyarakat orang asli Papua pada wilayah pemilihan yang mencakup kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas. Artinya, menurut Majelis Rakyat Papua, hasil pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua tahun 2013 yang dilakukan masyarakat dengan memasukkan surat suaranya ke dalam noken-noken tertentu dan atau mengikat surat suaranya untuk ditusuk atau dicontreng setelah sebelumnya dilakukan musyawarah bersama atau berdasarkan keputusan otoritas kepala suku adalah sah.
Hal ini sesuai pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 81 garing PUU garis 8 garis miring 2010 yang isinya seterusnya dianggap dibacakan. Putusan nomor 6 garis 32 garing PHPU DPD garing 12 garing 2014 Provinsi Papua tanggal 25 Juni 2014 menimbang bahwa menurut Mahkamah semua proses pemilu yang menggunakan sistem noken atau sistem ikat haruslah diadministrasikan dengan baik oleh penyelenggara pemilu mulai dari tingkat terbawah. Dalam hal ini tingkat TPS sampai tingkat provinsi. Syarat administrasi tersebut wajib dilakukan sebagai pengakuan terhadap suara rakyat di tempat masing-masing. Sistem noken atau sistem ikat hanya dapat diakui di tempat-tempat yang selama ini memang selalu dilaksanakan secara terus-menerus. Namun, menurut Mahkamah, sistem noken atau sistem ikat tidak boleh dilaksanakan di tempat yang selama ini tidak pernah menggunakan sistem noken. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem yang sebelumnya memakai sistem noken, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken. Menimbang bahwa mengenai noken, menurut Mahkamah, sampai saat ini masih terdapat daerah-daerah tertentu, terutama di daerah-daerah pegunungan di Provinsi Papua, yang dalam pelaksanaan Pilpres yang pemungutan suaranya menggunakan model kesepakatan garis miring aklamasi yang selama ini dikenal dengan istilah sistem noken atau sistem ikat.